Renungan malam, Ye shall receive power atau engkau akan menerima kuasa oleh Ellen G. White tanggal 25 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, agar dapat mengikuti perintah Kapten kami, yaitu Yesus Kristus sendiri. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilson Mamentu. Kepada Saudara Wilson, kami persilahkan. Selamat malam saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan malam, kamu akan menerima kuasa oleh Ellen G. White. Hari ini Rabu 25 Juni 2025 dengan judul Mengikuti Perintah Kapten. Ayat tema terdapat dalam 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 yang berkata, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Kita hanya punya sedikit waktu untuk mendesak peperangan. Kemudian Kristus akan datang, dan adegan pemberontakan ini akan berakhir. Kemudian usaha terakhir kita akan dilakukan untuk bekerja bersama Kristus dan memajukan kerajaannya. Beberapa orang yang telah berdiri di garis depan pertempuran dengan bersemangat melawan kejahatan yang datang gugur di pos tugas. Yang lain menatap dengan sedih pada para pahlawan yang gugur, tetapi tidak punya waktu untuk berhenti bekerja. Mereka harus menutup barisan, merebut panji dari tangan yang lumpuh karena kematian, dan dengan tenaga baru membela kebenaran dan kehormatan Kristus. Seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, perlawanan harus dilakukan terhadap dosa, melawan kuasa kegelapan. Waktunya menuntut kegiatan yang penuh semangat dan tekad dari pihak mereka yang percaya pada kebenaran masa kini. Mereka harus mengajarkan kebenaran melalui ajaran dan teladannya. Jika waktu terasa lama untuk menunggu Sang Pembebas datang, jika tertunduk oleh kesengsaraan dan lelah karena kerja keras, kita merasa tidak sabar untuk menutup tugas kita dan untuk menerima pembebasan terhormat dari peperangan. Marilah kita mengingat dan biarkan ingatan itu mengendalikan setiap persungutan bahwa Allah meninggalkan kita di bumi untuk menghadapi badai dan konflik, untuk menyempurnakan karakter Kristen, untuk menjadi lebih mengenal Allah Bapa kita dan Kristus, saudara tertua kita, dan untuk melakukan pekerjaan bagi Sang Guru dalam memenangkan banyak jiwa bagi Kristus, agar dengan hati gembira kita dapat mendengar kata-kata,
Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Matius 25 ayat 21. Bersabarlah prajurit Kristen. Tinggal sedikit waktu lagi, dan Dia yang akan datang. Malam penantian yang melelahkan berjaga-jaga dan berkabung hampir berakhir. Pahala akan segera diberikan. Hari yang kekal akan tiba. Tidak ada waktu untuk tidur sekarang. Tidak ada waktu untuk menikmati penyesalan yang tidak berguna. Dia yang berani tidur sekarang akan kehilangan kesempatan berharga untuk berbuat baik. Kita diberi hak istimewa yang diberkati untuk mengumpulkan berkas-berkas gandum dalam panen besar. Dan setiap jiwa yang diselamatkan akan menjadi bintang tambahan di mahkota Yesus, penebus kita yang mengagumkan. Siapa yang ingin menanggalkan baju sirahnya ketika dengan memperpanjang pertempuran sedikit lebih lama, ia akan meraih kemenangan baru dan mengumpulkan piala baru untuk kekekalan? Dikutip dari The Review and Herald, 25 Oktober 1881. Demikianlah renungan malam kita pada malam hari ini. Saya berdoa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih atas penatawanan Saudara Wilson. Tuhan Yesus memberkati. Surat Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius adalah suratnya yang terakhir kepadanya pada saat Rasul Paulus berada di penjara Roma dan menunggu eksekusinya. Ikatan kasih sayang yang luar biasa dan kuat sebagai rekan sekerja, seperti seorang anak dan ayah. Duduk berhari-hari di selnya yang suram, sambil tahu bahwa dengan sepatah kata atau anggukan saja dari Kaisar Nero, nyawanya akan dikorbankan. Paulus teringat kepada Timotius dan memutuskan untuk memanggilnya. Kepada Timotius telah dipercayakan pemeliharaan jemaat di Efesus. Dan karena itu, ia ditinggalkan ketika Paulus melakukan perjalanan terakhirnya ke Roma. Dalam buku The Acts of the Apostles, halaman 498, paragraf 2 berkata, Paulus dan Timotius terikat bersama oleh kasih sayang yang luar biasa dalam dan kuat. Sejak pertobatannya, Timotius telah ikut menanggung jerih payah dan penderitaan Paulus, dan persahabatan di antara keduanya telah tumbuh semakin kuat, lebih dalam dan lebih sakral. Timotius layaknya seorang anak dikasihi dan dihormati oleh seorang ayah. Bagi rasul yang sudah tua dan lelah bekerja itu, tidak mengherankan bahwa dalam kesendirian dan kesepiannya, Paulus ingin sekali bertemu dengannya. Alkitab berkata, Paulus memulai suratnya dengan salam dalam 2 Timotius 1 ayat 1 dan 2. Kita baca ayat 2-nya. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Lebih lanjut, Paulus berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 3. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Rasul Paulus kemudian mendesak Timotius tentang pentingnya keteguhan dalam iman. Aku mengingatkan engkau, tulisnya, agar engkau mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan kekudusan dari pikiran yang sehat. Karena itu, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita penderitaan Injil oleh kekuatan Allah. Paulus memohon kepada Timotius untuk mengingat bahwa ia telah dipanggil dengan panggilan yang kudus untuk memberitakan kuasa Dia yang telah memberikan hidup dan kekekalan melalui Injil. Selanjutnya, Rasul Paulus mengatakan di dalam The Acts of the Apostles, halaman 500, paragraf 2. Karena itu, hai anakku, Paulus melanjutkan, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Percayakanlah apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi. Percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai.
yang juga cakap mengajar orang lain. Karena itu, tanggunglah penderitaanmu sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Paulus berkata kepada Timotius bahwa dia adalah seorang prajurit yang baik bagi Kristus. Siapakah kapten atau pimpinan pasukan prajurit tersebut? Roh Nubuat berkata di dalam Prayer halaman 168 paragraf 4. Kristus adalah kapten keselamatan kita dan melalui penderitaan dan pengorbanannya sendiri telah memberikan contoh kepada semua pengikutnya. Ada pekerjaan yang harus kita lakukan. Pekerjaan individu yang tidak dapat dilakukan satu orang untuk orang lain. Sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab yang serius untuk membiarkan terang kita bersinar di hadapan dunia, sehingga orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa kita di sorga. Kita tidak dapat memberikan pengaruh yang benar kepada orang lain, kecuali kita sendiri berjalan dalam terang. Jika kita telah mengalami kasih karunia pengampunan Allah, kita seharusnya merasa berkewajiban saat kesempatan itu tiba untuk berbicara dalam nasihat dan permohonan yang penuh kasih kepada mereka yang berada dalam bahaya kehilangan hidup kekal. Sebagai prajurit Kristus yang berperang dengan kuasa kejahatan dunia ini, setiap saat menghadapi konflik maupun peperangan, ada dua pasukan yang berperang. Kita di pasukan yang mana? Suatu waktu, Nyonya White mendapatkan penglihatan. Kisah penglihatan tersebut dapat kita baca dalam buku Christian's Experience and Teaching of Ellen G. White. Karena tulisannya agak sedikit panjang, maka saya tidak tampilkan di slide. Namun, saya akan menceritakannya. Dalam penglihatan, saya atau Nyonya White melihat dua pasukan dalam konflik yang mengerikan. Satu pasukan dipimpin oleh panji-panji yang memuat lambang dunia. Yang lain dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Panji demi panji ditinggalkan begitu saja di tengah debu, karena pasukan demi pasukan dari pasukan Tuhan bergabung dengan pasukan musuh, dan suku demi suku dari barisan musuh bersatu dengan umat Allah yang menaati perintah. Seorang malaikat yang terbang di tengah sorga meletakkan panji Immanuel ke tangan banyak orang, sementara seorang jenderal yang perkasa berseru dengan suara nyaring, "Berbarislah, biarlah mereka yang setia kepada perintah-perintah Allah dan kesaksian Yesus sekarang mengambil posisi mereka. Keluarlah dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu, dan jangan sentuh yang najis, dan aku akan menerima kamu dan akan menjadi bapa bagimu, dan kamu akan menjadi putra dan putriku. Biarlah semua yang mau maju dengan pertolongan Tuhan." Pertempuran berkecamuk. Kemenangan silih berganti dari satu pihak ke pihak lain. Sekarang, para prajurit salib menyerah, seperti seorang sakit yang merana sampai mati, sebagaimana dituliskan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 10 ayat 18. Namun, kemunduran mereka yang tampak itu hanyalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Teriakan sukacita terdengar. Sebuah lagu pujian bagi Tuhan dikumandangkan, dan suara malaikat bersatu dalam lagu itu. Saat para prajurit Kristus menancapkan panjinya di tembok benteng yang hingga saat itu dikuasai oleh musuh. Kapten keselamatan kita sedang memerintahkan pertempuran dan mengirimkan dukungan kepada prajuritnya. Kuasanya diperlihatkan dengan dahsyat, mendorong mereka untuk terus maju dalam pertempuran hingga ke gerbang. Dia mengajarkan kepada mereka hal-hal kebenaran saat dia memimpin selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menaklukkan. Akhirnya kemenangan diraih. Tentara mengikuti panji yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menang dengan gemilang. Para prajurit Kristus sudah dekat di samping gerbang kota, dan dengan sukacita kota itu menerima rajanya. Kerajaan damai, sukacita, dan kebenaran kekal pun didirikan. Demikianlah saudara-saudara sekalian
ceritanya, apakah saudara dan saudari dan saya termasuk di antara pasukan dengan panji yang bertuliskan perintah-perintah Allah dan iman kepada Yesus? Sebagai terakhir, di dalam Wahyu 14 ayat 12 berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hidup kami, sehingga dengan berdiamnya Roh Yesus dalam hidup kami akan dapat menuruti perintah dari Kapten kami, yaitu Yesus Kristus. Kami manusia yang lemah, banyak dosa dan pelanggaran. Kasihanilah kami ya Bapa. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, penolong, penghibur perantara, dan juru selamat kami. Amin.